Halo teman-teman, ini adalah spoiler, untuk videonya belum tayang. Menjadi tuan rumah, Muhtai mengatur pengaturan tempat duduk untuk Xiao Yan dan kelompoknya di dalam aula yang luas di aula sebelum dia kembali ke tempat duduknya sendiri. Pada saat yang sama, dia memerintahkan para pelayan wanita untuk menyajikan teh yang tampak cukup bijaksana. Haha, benar-benar tidak terduga bahwa kekuatan saudara Xiao Yan benar-benar telah mencapai level ini 3 tahun setelah kita berpisah. Muhtai mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum dia tertawa. Tatapannya segera menyapu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya yang berada di samping Xiao Yan, tanpa meninggalkan jejak. Dia merasa jantungnya agak gelisah. Dia jelas mengerti bahwa hal yang paling menakutkan dari kembalinya Xiao Yan kali ini bukanlah dirinya yang luar biasa kuat tetapi orang-orang kuat yang dia kumpulkan dari tempat yang tidak diketahui. Siapapun dari orang-orang yang duduk di sini kemungkinan akan cukup untuk bersaing dengan 10 kuat kekaisaran. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berbicara, kakak Muhtai, tampaknya kekaisaran Jiama tidak terlalu damai beberapa tahun ini. Muhtai tertawa getir saat mendengar ini. Dia menghela nafas, ini memang tidak terlalu damai. Semua ketegangan ini disebabkan oleh Misty Cloud Sect. Aduh. Xiao Yan mengangkat alisnya. Muhtai minum seteguk teh dan membasahi tenggorokannya. Dia sepertinya sedang memilah-milah kata-katanya. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya untuk berbicara, dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah kamu meninggalkan kekaisaran Jiama, Sekte Awan Berkabut telah mengubah gaya menyendirinya di masa lalu. Tidak hanya merekrut murid dalam jumlah besar tetapi juga menunjukkan jejak menyebarkan murid-muridnya ke semua kota utama di dalam kekaisaran. Kemungkinan keluarga kekaisaran dan 3 klan besar telah merasakan tindakan kecil mereka ini. Namun, karena kekuatan menakutkan Yunshan, tidak ada orang yang berani mengatakan apapun. Setelah ini, Sekte Awan Berkabut juga menjadi semakin sombong. Tatapan Muhtai diam-diam menatap Xiao Yan setelah berbicara sampai saat ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Setelah itu, Sekte Awan Berkabut memulai pemusnahan klan Xiao. Masalah ini menyebabkan kegemparan di dalam kekaisaran saat itu tetapi itu tidak menimbulkan halangan bagi Sekte Awan Berkabut. Tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang cangkir teh sedikit menegang. Matanya yang hitam pekat perlahan menjadi menyipit saat kilatan dingin yang samar melintas di dalamnya. Muhtai terkejut saat melihat sikap tenang Xiao Yan. Dia segera memahaminya. Kemungkinan pemuda di depannya ini sudah menyadari hal ini. Apakah kakak laki-laki Muhtai tahu di mana sisa anggota klan Xiao kita? Xiao Yan menggosok cangkir teh saat dia berbicara dengan lembut. Saya juga tidak terlalu yakin tentang ini. Saat itu, jejak klan Xiao benar-benar menghilang setelah masalah itu terjadi. Namun, jika saudara Xiao Yan ingin mencari mereka, saya akan menyarankan Anda untuk melakukan perjalanan ke klan primer. Mereka mungkin tahu sesuatu. Muhtai menggelengkan kepalanya dan segera menyuarakan pikirannya. Klan primer ya? Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia harus pergi dan menemukan Hai Bodong untuk mengetahui keberadaan kakak laki-laki dan yang lainnya. Haha, saat ini klan primer sudah sepenuhnya berada dalam kendali Ya Fei Xiaojie. Ceka-ceka, wanita ini mungkin masih muda tetapi kemampuannya adalah sesuatu yang bahkan dipuji oleh para tetua klan kita berulang kali. Dalam 3 tahun yang singkat, dia telah mengubah klan primer menjadi yang teratas dari 3 klan besar. Orang tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Muhtai tersenyum dan menjelaskan lebih banyak lagi. Kakak perempuan Ya Fei? Xiao yang terkejut saat mendengar nama ini yang tersimpan jauh di dalam benaknya. Senyum hangat segera muncul di sudut mulutnya. Itu semua berkat klan primer dan intervensinya saat itu ketika dia dikejar oleh Misty Cloud Sect sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Kebaikannya terhadapnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Xiao Yan. Benar-benar tidak terduga bahwa dia mampu mengendalikan klan primer di dalam tangannya. Saya agak meremehkan dia di masa lalu. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa pelan. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi seorang wanita, terutama yang tidak memiliki bakat luar biasa dalam hal pelatihan Douki, untuk mengendalikan orang-orang dari seluruh klan di dunia ini yang diperintah oleh Douki. Muhtai tersenyum. Dia muncul untuk bertanya secara acak, kembalinya saudara Xiao Yan. Kemungkinan akan ada kegiatan yang cukup besar, kan? Saya hanya menentang Sekte Awan Berkabut.
Xiao Yan berbicara dengan senyum tipis. Tatapannya melayang ke arah MU Tai saat dia tiba-tiba berkata, apakah kakak MU Tai memiliki informasi tentang Yunshan? MU Tai tercengang saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena malu saat dia berkata, bagaimana saya bisa memahami seorang ahli setingkat itu? Namun, saya kadang-kadang dapat mengumpulkan sesuatu dari desas-desus di antara para tetua di klan. Kemungkinan Yunshan saat ini bahkan lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi kata-kata yang pada dasarnya tidak berguna ini. Tatapannya melihat ria kecil yang menyebar di dalam cangkirnya. Wajah yang mulia, anggun, dan cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Berbagai senyum marah di antara dahinya menyebabkan suasana hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau. Retak. Garis retakan kecil terbentuk pada cangkir teh di tangannya karena kekuatan besar yang dia pancarkan. Semua orang di aula memiliki wajah tertegun saat mereka melihat Xiao Yan, yang auranya mulai naik. Semuanya bingung. Kakak ketiga, ada apa? Xiao Li, yang duduk paling dekat dengan Xiao Yan buru-buru menyentuh Xiao Yan dan bertanya. Saya baik-baik saja. Xiao Yan berangsur-angsur pulih setelah disentuh oleh Xiao Li. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan hatinya yang kacau. Dia melambaikan tangannya dan dengan sembarangan bertanya, itu benar. Kakak MU Tai, tahukah kamu siapa yang saat ini mengendalikan Mystic Cloud Sect? Siapa lagi yang bisa? Tentu saja, itu Yunshan. MU Tai merentangkan tangannya dan berkata. Xiao Yan mengangkat alisnya dan memutar lidahnya beberapa kali. Akhirnya, dia mengucapkan nama yang telah dia tolak selama 3 tahun, bagaimana dengan Yun Yun? Sepertinya dia adalah pemimpin dari Mystic Cloud Sect kan? Pemimpin sekte Yun Yun ya? Yunshan melucuti posisinya sebagai pemimpin sekte tidak lama setelah kamu meninggalkan Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak lagi mengelola masalah di dalam sekte. Saat ini, semua otoritas dalam Mystic Cloud Sect dikelola oleh Yunshan. MU Tai menyuarakan pikirannya. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Di suatu tempat jauh di dalam hatinya, dia menghela nafas lega tanpa menyadarinya. Tindakan sekte awan berkabut saat ini sebagian besar dapat dikreditkan ke Yunshan. Selain itu, dengan melihat apa yang terjadi di Zhen Gui Pass, kali ini, kemungkinan sekte awan berkabut akan mulai memiliki aktivitas besar selama periode waktu ini. MU Tai perlahan berkata, jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan akan ada keributan bahkan di keluarga kekaisaran. Melihat semua kegiatan ini, tampaknya situasi yang tertulis dalam surat yang diberikan para tetua di klan kepada saya adalah benar. Situasi apa? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Wajah MU Tai tegang. Dia meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Sesaat kemudian sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam, kemungkinan sekte awan berkabut ingin menyerang 3 klan besar kita. Xiao Yan merajut alisnya. Apakah sekte awan berkabut benar-benar berniat untuk melenyapkan semua faksi di dalam Kekaisaran Jiama? Tentu saja, saat ini tidak pasti apakah mereka akan menyerang klan Mu dan klan Nalan kita. Namun, ada satu hal yang pasti. Sekte awan berkabut pasti akan dimulai dengan klan primer dalam waktu singkat. MU Tai berbicara adalah ekspresi serius. Mengapa? Hehe, saudara Xiao Yan harus tahu sesuatu tentang ini. Orang tua Hai Bodong dari klan primer memiliki hubungan yang cukup dalam denganmu. Saat itu, klan primer bahkan diam-diam membantu Anda ketika Anda dikejar oleh Mystic Cloud Sect. Klan primer juga turun tangan ketika klan Xiao dikelilingi oleh sekte awan berkabut. Hanya karena inilah klan Xiao tidak sepenuhnya tersingkir. Meskipun klan primer bertindak sangat rahasia ketika mereka melakukan semua gerakan mereka, kemungkinan sekte awan berkabut menyadari mereka bahkan jika aku bisa menangkap angin dari sesuatu. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekte awan berkabut tampaknya sangat tertarik pada klan Xiao Anda dan telah berulang kali mencari dengan putus asa untuk anggota klan Xiao yang tersisa. Namun, upaya mereka. Dari kelihatannya sekarang, ini seharusnya karena taktik rahasia oleh klan primer. Oleh karena itu, jika mereka ingin menemukan sisa anggota klan Xiao, klan primer, yang merupakan pelindung mereka, pasti akan menjadi target dari Mystic Cloud Sect. MU Tai tersenyum, membelai dagunya, dan menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dari melihat situasinya, dia harus bergegas ke ibu kota sesegera mungkin.
Jika tidak, klan primer tidak hanya akan berakhir dalam masalah yang sama dengan klan Xiao tetapi kemungkinannya juga akan melawan anggota klan Xiao yang tersisa yang berada di bawah perlindungan mereka. Saat ini, ibu kota seharusnya berada dalam badai yang bergejolak. Tempat itu terlalu dekat dengan Mystic Cloud Sect. Tempat itu pasti akan sangat kacau jika ada yang meletus di sana. Kakak Mutai, kuharap kau merahasiakan kepulanganku ke Kekaisaran Jiama. Selain itu, Anda harus memberitahu bawahan Anda untuk tidak membocorkan informasi apapun. Jika tidak, jika itu akhirnya menyebar ke telinga Sekte Awan Berkabut, kemungkinan besar mereka akan mengedepankan rencana mereka dan meningkatkan pertahanan mereka. Xiao Yan berdiri dari kursi, menoleh ke Mutai, dan berbicara dengan suara serius. Tidak masalah. Mutai mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia berkata, untuk asuransi, saya akan menunda melaporkan apa yang terjadi di perbatasan kepada keluarga kekaisaran selama beberapa hari. Jika tidak, mereka pasti akan mengetahui kepulanganmu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Kakak Xiao Yan, kamu. Apakah Anda berencana untuk pergi ke ibu kota? Mutai buru-buru berdiri dan bertanya ketika dia melihat Xiao Yan melakukan hal yang sama. Kami terdesak waktu. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Aku akan datang dan mengobrol dengan kakak laki-laki Mutai setelah semuanya beres. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan memberikan jawabannya. Mutai tidak bisa membuka mulutnya untuk mempertahankannya ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan secara pribadi mengirim Xiao Yan dan yang lainnya keluar dari aula. Xiao Yan dan yang lainnya melintas saat meninggalkan aula saat mereka bergegas ke Tiger Eagle Beast yang tetap di udara. Xiao Yan berdiri di atas kepalanya yang besar dan menangkupkan tangannya ke arah Mutai di bawah. Dia berbicara dengan suara keras dan jelas, kakak Mutai, kamu bisa datang dan menemukan Xiao Yan jika kamu memiliki masalah di masa depan. Haha, saudara Xiao Yan, jaga dirimu dalam perjalananmu ke ibu kota. Jika memungkinkan, bantu jaga klanmu saya. Mutai akan selalu berterima kasih. Mutai tertawa saat dia berbicara dengan tulus kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan Tiger Eagle Beast mengeluarkan raungan rendah. Segera, itu membawa angin liar saat dengan cepat naik lebih tinggi ke udara dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang di cakrawala. Mutai menghela nafas pelan saat dia melihat Xiao Yan dan yang lainnya menghilang ke cakrawala. Dia tahu bahwa ibu kota yang sudah bergejolak mungkin akan terbalik sepenuhnya dengan kedatangan kelompok Xiao Yan. Puncak gunung yang sangat besar berdiri kesepian dan sunyi di dataran. Puncak gunung yang mendung dan tinggi itu seperti ujung pisau, samar-samar memancarkan aura pedang tajam saat menembus awan. Suara latihan yang keras dan jelas serta tabrakan logam masih tertinggal di dalam kabut. Gunung Awan Berkabut masih merupakan gunung awan berkabut sejak saat itu. Namun, Mystic Cloud Sect yang terletak di atasnya telah berubah drastis sejak saat itu. Seluruh puncak gunung dipenuhi dengan patroli yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melangkah ke dalamnya akan segera diamati oleh tatapan tersembunyi. Itu seperti benteng pegunungan dengan pertahanan yang sangat ketat. Tempat ini adalah kamp besar dari Mystic Cloud Sect. Karena Sekte Awan Berkabut telah merekrut sejumlah besar murid, Sekte Awan Berkabut saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Inilah alasan mengapa mereka memiliki cukup banyak orang untuk benar-benar menempatkan garis pertahanan yang ketat dengan penjaga yang terpisah 3 langkah di seluruh puncak gunung yang sangat besar ini. Meskipun kekuatan sekte telah menjadi jauh lebih kuat, tidak hanya orang luar tetapi juga beberapa murid Sekte Awan Berkabut itu merasakan bahwa Sekte Awan Berkabut saat ini bukan lagi tempat yang dipandang oleh setiap orang di dalam Kekaisaran Jiama sebagai tempat suci pelatihan. Setelah 3 tahun berbagai tindakan oleh Mystic Cloud Sect, mereka telah menjadi tidak berbeda dari faksi biasa, menggunakan semua cara yang adil dan busuk untuk memperluas kekuatan mereka. Basis sekte yang sangat besar meluas sampai ke tepi pandangan mereka di puncak Gunung Awan Berkabut. Sosok manusia bergegas di tanah terbuka yang sangat luas. Berbagai kutukan dan suara bilah yang bertabrakan berkumpul bersama. Bahkan sedikit kabut tipis yang tertinggal di langit telah dikeluarkan. Tempat suci pelatihan saat itu tidak lagi memiliki suasana halus dan luar biasa seperti itu. Sebuah aula besar berdiri di tengah puncak gunung, seperti binatang buas yang merayap di tempat ini. Itu samar-samar memancarkan perasaan telah melalui banyak perubahan dan kesulitan.
Aula besar ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sejak sekte awan berkabut didirikan. Oleh karena itu masih mempertahankan beberapa perasaan halus lama dari Mystic Cloud Sect. Namun, wajah gelap dan dingin dari para penjaga berpakaian putih di luar aula besar menciptakan perasaan suram tambahan pada yang telah ada sejak lama. Ada cukup banyak orang yang diam-diam duduk di dalam aula besar. Tatapan mereka mengandung rasa takut saat mereka menatap lelaki tua di kursi pemimpin. Mereka tidak berani mengeluarkan suara yang tidak biasa. Orang tua itu mengenakan jubah putih. Garis awan telah dijahit di jubah. Kedua lengan bajunya memiliki pedang yang terhunus di atasnya. Ketika lengan baju bergerak, gambar pedang tampak nyata dan aura pedang tajam samar-samar merembes keluar darinya. Orang tua itu memiliki kepala yang tertutup udara putih tetapi wajahnya memiliki semacam kilau halus yang samar, muncul seperti persom muda. Mata tertutup lelaki tua itu perlahan terbuka. Cahaya yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin mengalir melalui matanya yang acuh tak acuh. Siapapun yang secara tidak sengaja melihat cahaya di dalam matanya akan segera merasakan keringat dingin mengalir. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Siapa lagi selain Yun Shan yang memiliki reputasi seperti itu di dalam Mystic Cloud Sect? Apakah ada berita dari pihak Yun Fan? Keheningan di aula berlanjut untuk sementara waktu. Baru saat itulah Yun Shan perlahan mengangkat matanya dan samar-samar membuka mulutnya untuk berbicara. Semua orang di aula tidak bisa membantu tetapi meluruskan tubuh mereka setelah Yun Shan membuka mulutnya untuk berbicara. Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum dia menjawab masing-masing. Pemimpin sekte, Yun Fan belum mengirim berita apapun kembali. Saya pikir dia masih menunggu kesempatan. Itu hanya Zhen Guipas, namun dia sebenarnya perlu menunda-nunda sedemikian rupa. Yun Shan mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, kirim perintah ini kepadanya. Dia harus mengendalikan Zhen Guipas dalam waktu 5 hari. Selain itu, perintahkan yang lain di tempat yang tersisa untuk bertindak sesuai dengan situasi. Kita tidak perlu khawatir mereka menimbulkan gelombang apapun. Ya pemimpin. Semua orang buru-buru menjawab setelah mendengar perintah Yun Shan. Haha, pemimpin sekte telah membuat keputusan yang tegas dan berani ini tahun. Tanpa menyadarinya, murid-murid sekte awan berkabut telah merembes ke semua kota besar di dalam Kekaisaran Jiama. Selama perintah diberikan ketika saatnya tiba, kemungkinan lebih dari setengah wilayah Kekaisaran Jiama akan menjadi milik kita, sekte awan berkabut. Seorang pria parubaya berbicara kepada Yun Shan sambil tersenyum. Senyuman itu menyanjung. Ini hanya langkah pertama. Langkah kaki sekte awan berkabut kita tidak akan berhenti di Kekaisaran Jiama. Setelah kita sepenuhnya mengendalikan Kekaisaran Jiama, kekuatan Mystic Cloud Sect pasti akan melonjak. Pada saat itu, kemungkinan tidak akan ada faksi lain di wilayah barat laut benua Douki ini yang dapat bersaing dengan kita. Pada saat itu, kita hanya perlu menunggu sekte awan berkabut menjadi penguasa wilayah barat laut. Hanya masalah waktu bagi kita untuk benar-benar mendominasi benua. Yun Shan tertawa. Matanya dipenuhi dengan ambisi liar yang tidak sesuai dengan usianya. Haha, pemimpin sekte benar. Akhirnya, sekte awan berkabut kami paling banyak dapat dianggap sebagai faksi tingkat menengah di pertemuan besar faksi wilayah barat daya. Saya pikir pada saat pertemuan berikutnya, kita pasti akan menyebabkan bola mata mereka yang mengatakan sekte awan berkabut kita picik jatuh. Tawa setuju dengan cepat mengikuti di belakang kata-kata Yun Shan. Senyum tipis ditarik di wajah Yun Shan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana kemajuan masalah yang telah saya pesan? Seseorang di aula segera berdiri setelah mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, mengandalkan pemimpin sekte, kami telah mengumpulkan semua orang yang kami butuhkan. Kami hanya menunggu perintah pemimpin sekte sebelum kami dapat memasuki ibu kota dan sepenuhnya melenyapkan klan primer. Dia berhenti sebentar ketika dia berbicara sampai titik ini. Setelah itu, dia berbicara dengan ragu-ragu, namun, klan primer Hai Bodong memiliki kekuatan Dou Huang. Saya khawatir itu tidak akan cukup jika kita hanya mengandalkan orang-orang itu. Yundu, Yunsa, kalian berdua akan memimpin pasukan untuk sepenuhnya melenyapkan klan primer kali ini. Ingat, setelah kamu melenyapkan klan primer, kamu harus menemukan anggota klan Xiao yang tersisa. Tatapan Yun Shan melihat ke sudut aula dan berteriak dengan suara rendah. Ya ketua! Dua lelaki tua yang tetap diam di satu sudut dengan cepat berdiri dan dengan hormat menjawab ketika mereka mendengar perintah Yun Shan.
Meskipun kedua lelaki tua ini tidak menonjolkan diri, mereka jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Mystic Cloud Sect. Ini bisa dilihat dari bagaimana suara-suara di aula menjadi jauh lebih lemah setelah mereka berdiri. Haha, penatua Yundu dan Yunsa telah menerobos ke kelas Do Huang dengan bantuan pemimpin sekte selama 3 tahun ini. Hai bodong itu tidak akan bisa membuat banyak masalah dengan 2 orang di sekitar ini. Orang yang melapor sebelumnya tersenyum dan berbicara ketika dia melihat kedua lelaki tua ini berdiri. Yundu dan Yusa juga tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata yang agak menjilat. Mereka segera saling memandang. Cahaya hitam aneh melintas di mata mereka tanpa meninggalkan jejak. Misimu adalah untuk memusnahkan klan primer dan mencari anggota klan Xiao yang tersisa. Kemungkinan faksi lain di ibu kota tidak akan berani campur tangan. Tentu saja, jika ada faksi yang buta, kamu bisa memusnahkan mereka bersama-sama. Tatapan Yunshan perlahan menyapu seluruh tempat saat dia berbicara dengan suara lemah. Yundu dan Yunsa sekali lagi mengangguk setelah mendengar ini. Yunshan menyandarkan tubuhnya di kursi empuk setelah dia memberikan semua instruksinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, setiap orang harus kembali ke pos mereka. Pertama-tama kita akan melenyapkan klan primer selama periode waktu ini. Semua orang di aula buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata ini mengabaikan mereka dari Yunshan. Mereka segera berdiri, membungkuk kepada Yunshan, dan perlahan mundur dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah semua orang pergi. Namun, keheningan ini berlanjut hanya untuk jangka waktu tertentu sebelum bayangan berfluktuasi di sudut gelap tertentu di aula. Segera, sekelompok kabut berwarna hitam muncul dengan aneh. Ingat, kamu tidak bisa melepaskan satu orang pun dari klan Xiao kali ini. Apa yang kamu lakukan terakhir kali tidak terlalu memuaskan. Kabut berwarna hitam layu dan muncul di tengah aula saat suara menyeramkan yang gelap perlahan-lahan dipancarkan dari dalamnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu temukan dari klan Xiao? Itu hanyalah klan kecil, namun mereka benar-benar memiliki sesuatu yang dapat menarik Anda. Yunshan merajut alisnya. Dia sudah lama penasaran dengan pertanyaan ini. Yang terbaik adalah Anda tidak mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya Anda tanyakan. Ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Hall of Souls, kami dapat membantu Anda menerobos menjadi ahli Do Uzong, tetapi kami juga dapat mengubah Anda kembali ke keadaan semula. Suara gelap dan dingin bergema di dalam aula, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Wajah Yunshan sedikit gemetar. Cara Yunshan yang mengesankan dan kuat dari sebelumnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cara yang agak tidak senang saat ini. Dia berkata, tapi bagaimana jika kita masih tidak dapat menemukan hal yang kamu inginkan setelah membunuh semua anggota klan Xiao? Klan Xiao pasti memiliki barang yang kita butuhkan. Namun, kami tidak tahu persis siapa yang memegangnya. Jika kita tidak dapat menemukannya di sini, kita hanya bisa pergi dan mencari Xiao Yan yang melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Xiao Yan. Yunshan memiliki ingatan yang mendalam tentang nama ini. Oleh karena itu, ekspresinya menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengarnya. Dia berkata, belum banyak berita tentang bocah itu selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah lama mati di tempat yang tidak diketahui. Ceka-ceka, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Kabut hitam segera mengeluarkan tawa aneh ketika dia mendengar ini. Saya telah menerima beberapa berita dari aula beberapa waktu sebelumnya. Jejak Xiao yang ditemukan di wilayah sudut hitam, yang berjarak ribuan kilometer dari Kekaisaran Jiama. Selain itu, kekuatan orang itu sudah cukup untuk membunuh ahli Do Huang. Bunuh Do Huang? Bagaimana mungkin? Ekspresi Yunshan segera berubah. Dia berdiri dari kursinya dengan kaget saat dia menjerit tanpa disengaja. Meskipun orang itu telah menunjukkan semacam keterampilan Dou teratai api yang sangat kuat untuk membunuh Yun Leng yang kekuatannya adalah Do Huang, tetapi membunuh Do Huang adalah konsep yang sama sekali berbeda. Kesenjangan di antara mereka sama berbedanya dengan langit dan bumi. Ini bukan tidak mungkin saat itu, adalah kesalahan bagimu untuk mengizinkannya melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Di masa depan, kamu mungkin benar-benar akan terbunuh oleh tangan bocah itu. Suara dari kabut hitam itu gelap dan dingin. Wajah Yunshan bergerak-gerak. Kepadatan melonjak ke matanya saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, jadi bagaimana jika dia bisa membunuh Do Huang? Saat itu, saya memaksanya untuk melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Kali ini, aku bisa melakukan hal yang sama. Ceka-ceka, kalau begitu, aku akan berharap kamu beruntung.
Namun, yang terbaik adalah Anda menangkap semua anggota klan Xiao yang tersisa sebelum ini. Jika tidak, kepala aula akan benar-benar marah. Kabut hitam melayang tanpa tujuan. Itu meninggalkan tawa dingin sebelum anehnya menghilang dengan riak. Ketika dia mendengar dua kata, kepala aula, wajah bahkan seseorang sekuat Yun Shan menjadi agak pucat. Dia melihat ke tempat kabut hitam menghilang dan dia mengencangkan tinjunya perlahan. Kilatan dingin yang pekat melintas di matanya. Kali ini, aku pasti akan menghabisi seluruh klan Xiao.